tahu ide apa Anda apa tentang Anies. Anda hanya ingin Anies terpilih. Dan Anda sibuk sendiri dengan HP Anda. Coba bayangin. Kumpulan apa di HP Anda saat ini? Tokoh. Idenya apa? Jadi yang berbahaya dari relawan adalah dia larut di dalam suasana, bukan dia menciptakan suasana. Itu bahayanya. Seolah-olah besok Anies mau dilantik, besok Anies mau ditangkap. Itu yang mesti Anda pikirkan. Itu yang saya sebut kebenaran palsu. Anda pesimis, Anda optimis. Gak ada soal Anda pesimis atau optimis. Yang penting Anda punya determinasi. Itu intinya. Nyali itu dihitung karena kita ingin menang. Nah, kemenangan itu ditentukan oleh energi Anda cukup apa tidak gitu. Berapa banyak orang di sini yang sedang ingin foto dengan Anies, ingin foto dengan saya. Nambah energi nggak itu? Nggak nambah energi apa-apa. Kalau Anda bayangkan bahwa di otak Jokowi, Anies tidak boleh ada di dalam daftar calon presiden. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi semua yang kita sebut cawe-cawe itu ujungnya adalah untuk membatalkan Anies. Dan saya nggak lihat bahwa ada keseriusan saudara-saudara di sini untuk menghitung kalau dia dibatalkan besok, relawan mau ngapain? Revolusi. Apa? Siapa yang mau mimpin demo? Coba saya. Relawan. Persiapannya di mana? Jadwalnya apa? Siapa yang tahu jadwal demo buruh? Siapa yang tahu jadwal demo mahasiswa di sini? Gak ada yang tahu. Padahal demo itu adalah connecting ideas. Ide itu dikoneksikan dengan potensi demo yang lain. Kan itu intinya. Ada teman-teman dari partai. Apa beda partai dengan relawan? Partai itu tempat tukar tambah. Relawan bayar tunai. Itu bedanya. Mau nggak Anda bayar tunai? Kalau Anda mau bayar tunai, bikin jarak dengan partai. Biarkan partai punya ide sendiri. Tapi relawan bukan bagian dari partai. Anies pertama-tama dideklarasikan oleh relawan. Setelah itu dijual oleh partai. Tapi sekarang jual beli itu masih ada. Antara PKS, Demokrat, Nasdem masih jual beli. Kenapa Anda mesti ikut di dalam proyek jual beli itu? Jadi kalau saya tanya, Anda nunggu sinyal dari mana? Sinyal dari partai, nggak nyampe sinyal dari partai. Tugas relawan adalah tekan partai, bukan berkoalisi dengan partai. Jadi buat kualitas yang lain. Fungsi partai memang adalah tukar tambah. Kenapa? Karena mereka partai-partai ini dulu. Dari awal saya bilang 0% kan presiden threshold, nggak ada yang bantu saya. Sekarang dia kelabakan sendiri kan. Mau PKS ya, Demokrat, Nasdem. Semua partai itu pro 20% yang sekarang menjebak mereka. 2 kali saya pergi ke Mahkamah Konstitusi, ada 1 partai pun yang bela saya. Itu intinya. Kalau 0% nggak ada problem dengan Anies sekarang. Itu dasarnya itu cara berpikirnya. Tapi itu udah berlangsung dan kita menyusun 2 strategi relawan dan strategi partai. Itu intinya. Gimana ketemunya? Nggak usah ketemu. Partai pasti tidak menginginkan people power. Relawan harus punya alternatif. Kalau macet secara elektoral, kan partai-partai didesain untuk ikut dalam electoral politics. Relawan tahu kalau partai macet, dia nggak boleh macet. Partai tumbuh dengan prinsip politics is the art of the possible. Politik adalah seni tentang yang mungkin. Relawan tumbuh dengan ini politics is the art of attacking the impossible. Itu bedanya. Kalau keadaan tidak memungkinkan, Anda tidak perlu tukar tambah. Karena Anda dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan itu bukan hasil tukar tambah. Jadi menentang perubahan dengan cara pesimis itu bagus juga. Supaya kita tahu bahwa perubahan yang dimaksudkan bukan sekedar perubahan melalui sistem elektoral, tapi juga bayangkan perubahan di luar sistem elektoral. Tahun 98 saya bawa mahasiswa saya
dia mau di Senayan, semua orang ketawain, nggak bakal ada perubahan. Satu orang bilang begitu, saya abaikan. 10 orang begitu, saya abaikan. Lama-lama 10 orang itu ikut, lama-lama seluruh TV ikut. Coba kita ulas dulu sedikit. Waktu kita mulai reformasi, Metro TV itu Pro Soeharto, TV One itu belum ada. Indosiar Pro Soeharto, SCTV Pro Soeharto, mana ada TV yang pro mahasiswa pada waktu itu. Yang pro mahasiswa ada TV asing. Tapi energi perubahan dalam 2 minggu membuat semua televisi itu pro perubahan, pro demonstrasi, pro rakyat, pro people power. Dan yang mati di people power, yang reformasi ada 7 juta orang mati. Itu yang ditakutkan orang, 7 juta. Nggak ada yang mati waktu people power. Tembak ada 2, 3, 5. Tapi bukan berdarah-darah reformasi itu. Karena kemampuan kita untuk mengolah perubahan itu. Ada begitu terjadi potensi people power, seluruh pers dunia, CIA masuk ke Jakarta dan berupaya untuk tidak menghasilkan perubahan yang berdarah. Filipina juga begitu, people powernya begitu. Hanya orang-orang yang takut melihat perubahan yang ingin mencegah people power. Sudah saja. Jadi relawan fungsinya adalah mempersiapkan people power. Saya pakai istilah itu dalam pengertian akademis, yaitu keresahan publik harus dikanalisasi melalui fasilitas civil society. Relawan adalah bagian inti dari masyarakat sipil. Jadi kita ada di sini untuk mengevaluasi potensi bila kemacetan terjadi di dalam partai-partai politik. Itu intinya tuh. Kan kita nggak menunggu sinyal dari Surya Paloh, sinyal dari SBY, sinyal dari PKS. Kita nggak nunggu itu. Bukan itu watak dari relawan. Relawan punya dalil sendiri, punya harga diri sendiri. Itu yang saya inginkan. Saya muter-muter seluruh Indonesia dan bertemu dengan banyak relawan. Yang bahkan relawannya bisa berbeda pikiran tentang Anies bisa memimpin atau harus didampingkan bagi presiden yang sampai sekarang juga nggak bisa ditetapkan. Jadi sekali lagi teman-teman, mending kita hitung dari sekarang. Mending saya bicara kasar sekarang. Supaya kita tahu diri bahwa fungsi kita adalah mencoba mengubah. Bahkan bila sistem elektoral gagal mengubah. Itu dasarnya. Sebetul yang diucapkan oleh banyak orang bahwa Anies mampu nggak pada akhirnya turun sebagai pemimpin. Di mana diujinya? Di kotak suara bukan. Pemimpin diuji ketika ada krisis. Bisa nggak Anies mengkonsolidasikan relawan itu? Saya dengar berkali-kali Anies mengatakan relawan mendekat pada Nasdem. Urusan apa relawan dengan Nasdem? Relawan mendekat dengan Demokrat, urusan apa? Urusan apa? Relawan itu fungsinya adalah menopang perubahan secara moral, secara etik. Yang tidak mungkin kita asuransikan pada partai politik. Bedakan ya, bukan saya anti partai politik, saya pro partai politik. Tapi jangan relawan masuk dalam kimia partai politik. Anda akan jadi calok juga di situ. Itu dasarnya. Saya berteman dengan Anies bertahun-tahun. Dan saya bisa tegur dia setiap hari. Karena persahabatan itu. Tetapi ada batas di mana kita menginginkan percepatan perubahan itu diberi sinyal langsung oleh Anies. Sekarang meredup, dicicil. Pada saat yang sama, kekuasaan dan keramaiannya makin kuat pada partai politik. Sebentar lagi kalau SBY kalah di Mahkamah Agung, apa yang mau dilakukan SBY? Kalau jadi Plate buka semua dan Jokowi buka lebih banyak lagi, dan ternyata sudah Paloh yang mesti habis itu, apa yang mau dilakukan oleh relawan? Kan bagian-bagian itu. Kalau PKS minta amplop untuk segunung, apa yang mau dilakukan relawan? Jadi bagian ini yang saya inginkan kita percakapkan dengan kalkulasi yang matang. Saya simpulkan dulu sebelum kita jawab. Ada persoalan internal PDIP, gontok-gontokan karena tidak setuju Ganjar. Ada persoalan di Nasdem, gontok-gontokan karena tidak setuju calon wakil presiden Anies. Ada gontok-gontokan di PKS. Semuanya basisnya adalah interest. Semuanya basisnya kepentingan kelompok-kelompok di situ. Nah, kalau isu itu masuk ke relawan, halangi, usir isu itu. Jadi kita ingin ada kimia baru dari mereka supaya seluruh relawan Anies di Indonesia
paham bahwa relawan itu otonom. Itu dasarnya. Oke, teman, saya terangkan itu sebagai upaya saya untuk menghadirkan kembali politik nilai. Kita berinvestasi pada Anies bukan supaya Anies jadi presiden, tapi supaya Anies mewakili keresahan masyarakat tentang disparitas, tentang kemiskinan, tentang indeks demokrasi, tentang keterbukaan. Nah, kalau itu terjadi, begitu banyak hal yang bisa kita ubah. Kita ingin agar supaya ada persaingan antara Anies dan Prabowo, Anies dan Ganjar. Dalam persaingan itu kita nilai siapa yang mutunya melampaui elektabilitas. Saya sebut melampaui elektabilitas. Karena selama ini ukurannya adalah elektabilitas tanpa menguji intelektualitas, tanpa menguji moralitas. Karena itu parameter relawan bukan elektabilitas, tetapi parameter utama adalah etikabilitas. Lolos etikabilitas, uji intelektualitas. Lolos intelektualitas baru uji elektabilitas. Kalau partai cukup elektabilitas, ada bedanya. Jadi pastikan bahwa percakapan relawan di mana-mana percakapan intelektual. Anies akan saudara usung sebagai apa? Anies akan saudara pilih dalam kapasitas sebagai apa ya? Dua, sebagai intelektual, sanggup saja. Sebagai seorang yang ingin menegakkan etikabilitas, sanggup saja. Itu pertanyaannya. Dengan begitu kita tahu bahwa seluruh masyarakat sipil yang sekarang swing votersnya, yang ragu-ragu itu 27% sekarang, menuju 30%. Artinya ada 30% manusia Indonesia yang menunggu pemimpin dengan kualifikasi, etikability dan intellectuality. Kalau soal elektabilitas lebih di sempat kemana? Elektabilitas adalah hasil survei dan kita tahu siapa yang ada di dalam survei itu. Margin of errornya bisa berubah menjadi margin of terror terhadap seseorang. Itu yang dibuat oleh Jokowi. Hasil survei itu Jokowi pakai untuk mengatakan jangan salah pilih presiden. Anda tanya sekarang, di antara tiga itu mana yang nggak boleh dipilih? Dilengkap. Jadi lanjutkan Bapak, supaya kita tahu bahwa pikiran Jokowi adalah tidak menghendaki Anies dipilih. Dan itu dasarnya. Nah itu yang mesti jadi parameter